Tapi gini, yang menarik adalah ketika orang-orang sekarang ngincer viral, tapi kalian sekarang bikin event. Wah, lo udah in another level nih ya kan. Kedewasaan dan jam terbang itu emang buat gue tuh nggak bisa bohong gitu kan. Itu gimana bisa kepikiran sampai akhirnya lo bikin festival kuliner malam-malam yang banyak banget pengunjungnya, kolaborasi sama sana sini. Itu gimana? Indra Julianta di podcast dari Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Seneng banget ya. Selalu bisa ketemu sama orang-orang yang menyenangkan. Habis itu juga kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang isu-isu terkini. Wow, ini seru banget nih. Apalagi ini adalah salah satu akun yang gede banget nih soal makanan yang ada di Lampung, teman Pro 2. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau misalnya kalian mau makan sesuatu nggak ngikutin review dari mereka. Langsung aja, please welcome Siger Foodies. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok diem nggak kayak tadi? Kita kan udah on air, jadi harus agak lebih tentang dan kalem gitu ya. Selamat datang di RRI Bandar Lampung. Selamat datang, terima kasih Kak Indra. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol ya dengan Balkis ya. Iya, benar sekali. Oke, kalau misalnya ngeliat Balkis teman Pro 2 biasanya dia mukbang gitu kan. Kayaknya enak banget tuh. Emang semua makanan seenak itu ya? Makanya mencoba gini. Atau itu ada template gitu dari pesanan atau kayak gimana sih? Kalau untuk setiap makanan apakah enak atau enggak gitu ya kan. Kalau setiap makan tuh kelihatannya enak. Jadi aku memang doyan makan sesungguhnya. Oke. Gitu. Jadi kalau buat aku semua makan itu bukan semua makan enak ya, semua makan bisa diterima lidah. Oh gitu. Iya. Berarti lu nggak bawel-bawel banget ya? Nggak terlalu bawel. Jadi aku bukan yang picky eater yang nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu bilang nggak enak. Jadi semua makanan itu menurut aku bisa diterima lidah. Tapi ada yang biasa aja, ada yang enak dan tidak enak. Dan enak sekali. Oke. Gitu. Aku kecuali dia pahit, itu aku pasti akan ya udah bisa masuk di lidah aku gitu. Oh gitu. Aku paling nggak suka pahit. Hidupan berarti. Kalau itu susah dimaniskannya kembali ya. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan yang lu sering banget dapet gitu ya. Kalian tuh apa ya? Kalau misalnya gue kan makan emang buat kebutuhan gitu. Kita bukan makan buat kebutuhan. Tapi kalau kalian makan tuh untuk bekerja gitu ya. Yang kadang udah kenyang pun mungkin juga masih akan makan lagi gitu. Pernah gak sih ada di titik aduh udah bosen banget ya sama makanan nih, kayak semuanya udah dimakan? Dulu pernah ada momen itu. Jadi dulu tuh benar-benar lagi rame-ramenya ya. Jadi sehari tuh bisa sampai 5 tempat datang. Dan itu kayak itu hampir berapa bulan ya, sehari 5 tempat dan setiap hari datang terus kayak gitu, dan setiap tempat kan pasti makan. Betul. Jadi ada di titik kayak aduh gila gue begah, gue udah gak sanggup lagi nih, gimana rasanya biar di video tuh gue gak kelihatan begah gitu kan. Jadi akhirnya diakalin sekarang, satu tempat kalau makan itu maksimal 2-3 tempat aja. Sehari maksimal. Oke. Gitu. Jadi kalau udah lebih dari itu kita alokasikan ke hari selanjutnya. Oh, kalau gitu. dulu ya? 5 hari kita gas. Kayak sholat ya. Dan maksud gue kan lu pasti disajikan menu terbaik. Iya benar. Dengan volume yang banyak banget gitu ya. Benar banget. Dan kalau kita datang ke satu resto itu kan nggak mungkin satu resto itu cuman nyajiin satu menu. Oke. Jadi pasti banyak menu. Walaupun ibaratnya kita nggak ngabisin semua, pasti kan setidaknya satu sendok 20 menu 20 sendok. Nyicipin itu ya baru satu semuanya. resto. Ya kalau dulu masih sanggup dulu. Ini aku udah masuk naik ya berat badannya. Jadi dulu waktu lagi naik-naiknya itu aku dulu beratnya hampir naik 18 kilo. Hah? 18 kilo. Ini aku sekarang baru turun 6 kilo. Oh, jadi ini masih itu agak sebesar lebih anak besar. TK loh 18. Iya tuh 18 kilo aku setahun tuh. Naik 18 kilo waktu lagi rame-ramenya sehari 5 tempat. Kayak gitu Kak jadinya. Oke. Sekarang kayak aduh kayaknya enggak sehat nih sekarang kalau kita udah kayak bisa gini di-manage terus. berarti ya? Alhamdulillah sih udah bisa mulai mengatur lah. Konten-konten yang kira-kira ini bakal makan banyak, kita nggak akan batasi hari itu. Kalau misalnya ini makanannya kayak cuman foto doang atau konten-konten biasa, ya kita bisa masukin di hari itu yang sama. Gitu. Ya masalahnya ini adalah kalian menjadi apa ya, reviewer makanan yang menurut gua salah satu tempat paling enak di Indonesia atau di dunia, bahkan yaitu Lampung ya kan. Yang makanannya tuh enak-enak semua ya. Itu no debat itu, ya valid. Setuju, kita sepakat sama ini kan. Sepakat. Nah, masalahnya gini, kalian kan emang ini pertanyaan gue gitu kan, sejak kapan sih kalian mulai sadar gitu bahwa ternyata review makanan di Lampung itu bisa menjadi salah satu apa ya kegiatan dan menghasilkan gitu?
Kalau ini sejujurnya dulu tidak sadar. Oh, lu nggak sadar malah? Tidak sadar, karena dulu aku kan waktu lagi kuliah. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu cara aku untuk healing dari kehektikan aku waktu kuliah. Kestresan aku waktu kuliah. Ya udah akhirnya aku bikin akun dulu namanya Sigar Foodies ini. Itu jadi tahun berapa tuh? 2014. Wih, lama banget ya. Iya, udah lumayan lama lah ya. Jadi waktu aku kuliah itu semester 3, aku bikin akun. Gue umur 3 tahun itu 2014. Gen Z, gue Gen Z. Agak roaming gue. Cuma brewokan aja. Oh, 2014. Semester berapa ya? Semester 4 ding. Semester 4 apa semester 5 gitu. Itu Instagram udah booming. Instagram kan dari 2011 2010 ya. Aku bikin Instagram kalau nggak salah dari 2011 aku udah punya untuk akun pribadi. Tapi kayaknya belum ada video ya waktu itu ya. Masih foto pun foto masih square, nggak ada story. Bener. Terus pakai filter Instagram yang jadul itu kan. Yang sekarang kan udah pakai Lightroom. Kayak lomo-lomo gitu kan. Ya benar-benar dulu masih jadul banget kan. Nah di 2014 itu aku bikin itu sebenarnya buat alternate aku dari kehektikan dan kestresan kuliah. Jadi aku emang aku hobi makan dan aku hobi foto waktu itu. Jadi aku gabungin ya aku foto makanan gitu. Dan alhamdulillah 2 bulan akun ini berjalan, tiba-tiba ada tawaran untuk promosiin resto mereka. Dulu namanya Granisnas, tahu yang di Antasari? Tahu. Ya itu dulu saat ya sekarang udah nggak ada. Udah jadi itu ya. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Oh, dulu di situ. Dulu itu pertama kali, terus ternyata bisa nih buat jadi jajanan tambahan gitu. Nah itu akhirnya baru kita benar-benar seriusin. Tadinya kayak cuman buat hobi aja gitu. Okay. Nah dari situ berarti udah langsung ya banyak juga tawaran-tawaran gitu. Alhamdulillah itu lumayan. Udah langsung berbayar atau gimana waktu itu? Waktu itu sih sebenarnya kami tidak mau berbayar. Cuman tiba-tiba kafe itu dibayar berapa nih gitu. Ya udah kita kan namanya. Emang kerjaan paling enak tuh kalian. Udah dikasih makan, dikasih duit. Iya, dikasih duit, dikasih makan kan. Gitu sih. Oke. Dan itu lanjut terus ya. Jadi kalau dari awal sih kita nggak pernah matok ya, karena memang kita suka hunting kan. Jadi dulu tuh awal kita keliling resto, bener-bener pakai budget sendiri, uang sendiri, terus transport sendiri, kita keliling, kita posting. Tiba-tiba dilihat loh Granisnas, kita mau promosiin dong, bayar berapa? Ya udah kan, kalau sudah ada kayak gitu, ya kita akhirnya seriusin gitu. Nah siapa orang di balik Sigar Foodies ini selain lo? Ataukah ada timnya atau emang lo sendiri? Sebenarnya sih kalau mau diceritain panjang ya. Jadi kayaknya sampai maghrib nih. Jadi dulu tuh berempat karena memang awalnya komunitas kan. Dulu tuh berempat ada. Itu komunitas. Awalnya komunitas Sigar Foodies ini. Komunitas orang yang suka makan-makan. Iya, suka makan dan suka foto gitu. Dulu ada yang buat foto outfit sama foto pemandangan juga. Jadi ada 3 akun sih dulu. Dulu tuh awalnya komunitas gitu. Terus ada namanya Ogi, Renaldi, Cynthia sama aku. Kebetulan yang buat aku. Jadi terus aku ngajak Renaldi awalnya. Renaldi ngajak Ogi, terus yang terakhir Cynthia masuk. Nah, tapi si Renaldi ini sekarang udah di Jakarta. Udah jadi pejuang ibu kota. Si Ogi ini juga dia orang Bogor memang, kuliah di sini. Dia balik ke Bogor ya sudah, nggak ada ini lagi, udah keluar dari Sigar Foodies. Terus Cynthia ya sampai sekarang sama saat ini aku sama Cynthia. Cuman ya kebetulan nanti tahun depan dia juga pindah nih ke ngikut suaminya di luar Lampung. Jadi ya sisa tinggal aku inilah begitu. Gitu. Tapi aku dibantu oleh tim juga sih, ada videografer, editor yang di belakang layar. Sekarang gitu. Udah punya ya. Alhamdulillah udah. Kalau aku sendiri aku nggak sanggup ya. Keren banget ya. Nah itu kan dari tahun 2014 berjalan sering waktu gitu kan. Dengan yang gua rasa juga kayak industri belum banyak banget, apalagi di Lampung ya. Yang tahu tentang review makanan gitu. Nah kalau lu sendiri ngeliatnya seperti apa sekarang industri makanan atau kuliner di Lampung ini? Sebenarnya bukan industri makanan atau kuliner ya, lebih ke industri kreatif. Oh justru ya? Iya. Kenapa? Jadi kalau untuk industri kuliner itu kan terlalu spesifik. Sedangkan untuk saat ini industri kreatif itu bisa mencakup semua segmen, nggak hanya kuliner aja. Gitu ya. Kalau zaman dulu Sigar Foodies ini jujur ya, bisa dibilang memonopoli pasar. Oh kalian sendirian ya? Bener nggak ada lawan dulu waktu tahun 2016 sampai 2015 itu aku sampai kayak membatin dalam diri sendiri, ini terlalu memonopoli, di mana saingan gue gitu. Lu sampai ngomong kayak gitu. Iya. Dalam diri aku membatin karena kan kalau terlalu monopoli kita nggak bisa upgrade diri dong. Kita nggak ada tantangan lagi gitu. Terus akhirnya di tahun 2017 udah mulai nih ada sebelah yang
naik Oke. gitu. Nah terus makin kesini aku melihat ini sudah tergantikan apanya ya, eranya. Kalau zaman dulu sampai tahun 2020 sebelum COVID itu mungkin eranya generasi aku. Sekarang 2020 ke atas aku sudah merasa adalah generasi Gen Z yang memegang sosial media. Generasi gua nih berarti. Iya benar banget. Oh gitu, lu Benar, ngerasa benar. udah lewat gitu. Masa sih kan? Bukan lewat, dalam tanda kutip yang memegang konten-konten viral saat ini generasi mereka. Oke. Yang udah lu Gitu. rasakan di medio 2015. Iya, yang gue bilang yang aku bilang, oh kayaknya gue monopoli nih kok, kayaknya viral gue semua nih gitu kan. Doa lu dijabah. Gue dijawab. Cabut deh. Makanya jangan ngomong kayak gitu. Iya, Oke, kayak gitu oke. kan. Akhirnya aku ngerasa kok sekarang ini yang bisa memegang konten yang ibaratnya memviralkan itu adalah Gen Z. Mereka kenapa? Karena mereka balik lagi, mereka itu mungkin waktunya banyak ya. Jadi Gen Z itu kan yang masih kuliah, Betul, SMA, betul. SMP gitu kan. Waktu Dan mereka kan ambisius cuan banget Nah, kan. ambisius apalagi sekarang kan. Tapi nggak bisa di pressure. Nih, Kena. ini panjang nih gue. Lagi relate banget. Enggak. Musuh gue Gen Z sekarang. Karena mereka tidak bisa. Ya, di Susah pressure. di pressure ya. Maunya langsung kaya. Iya. Maunya langsung jadi pemimpin. Iya, nggak ada progresnya lagi ya. Betul, langsung karena mereka generasi instan ya. Gampang semuanya. Dan yang paling berasa perubahannya itu waktu di TikTok sih. Jadi TikTok itu everyone can be everything. Betul. Semua orang tuh bisa terkenal dan semua orang bisa punya panggungnya masing-masing di TikTok. Iya. Kalau kita masih berpegang sama Instagram, itu cuma pemain lama semua. Oke. Nggak ada yang tiba-tiba Kak Indra nih, tiba-tiba followersnya langsung jadi 100.000. Di Instagram nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa namanya, kalau di TikTok bisa nih kita masukin FYP, followers tiba-tiba langsung naik. Terus viewers tiba-tiba langsung banyak. Nah sekarang algoritma Instagram kan udah mulai berubah. Video kita tiba-tiba bisa banyak loh like-nya. Oh gitu. Oh iya. Iya sekarang tuh kalau dulu video Instagram itu nggak bisa likes-nya yang banyak kalau video followersnya nggak ada. Oke. Sekarang Itu ada reels ya, karena ada reels itu ya. sekarang Instagram ngikutin TikTok, dia bikin reels dengan algoritma. Orang yang nge-like video itu, followers orang itu bisa ngelihat video tersebut. Oke. Jadi kayak lebih semakin banyakin orang supaya bisa dapat like banyak gitu. Dan menurut lo dengan banyaknya tantangan pemain sih. reviewer makanan yang akhirnya menguasai gitu ya, itu apakah sebagai sebuah indikasi kalau misalnya industri ini emang maju, semakin maju gitu, atau lo ngeliat ini sebagai ancaman atau gimana? Aku orangnya sportif ya. Oh, hehehe. Keren. Aku dari dulu tidak pernah menganggap orang lain saingan. Jadi aku merasa kalau ada yang seperti itu bagus. Jadi itu sebagai trigger aku untuk mencari sesuatu yang baru, untuk tidak terlalu lama di zona nyaman gitu. Untuk ternyata sekarang trennya berubah loh seperti ini. Kira-kira kita harus seperti apa nih supaya tidak ketinggalan zaman. Karena balik lagi dunia tuh pasti berputar dan berubah ya. Benar. Kalau dulu tren kita saat ini kita buat 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi itu masih bisa, trennya tuh masih ngangkat. Sekarang tren yang terjadi saat ini kita bikin 2 minggu lagi itu biasanya udah basi. Iya sih. Tren itu sangat cepet ya. banget berubah itu. Aku sampai ya Allah nih gue kayaknya nggak bisa ngikutin lagi, gue udah jompo deh kayaknya. Gue kalau ngikutin tren terus kayak gue nggak sanggup deh. Balik lagi gitu sih. Tapi gini, yang menarik adalah ketika orang-orang sekarang ngincer viral, tapi kalian sekarang bikin event. Wah, lo udah in another level nih ya kan. Kedewasaan dan jam terbang itu emang buat gue tuh nggak bisa bohong gitu kan. Itu gimana bisa kepikiran sampai akhirnya lo bikin festival kuliner malam-malam yang banyak banget pengunjungnya, kolaborasi sama sana sini. Itu gimana awalnya? Kalau untuk event kebetulan balik lagi aku suka jajan dan suka jajan. Kenapa sih orang-orang nggak bisa kumpul di satu tempat gitu? Mereka kan tenan-tenan ini kan ada yang di Sukarame lah, ada yang di Kedaton lah, ada yang di Teluk lah gitu. Kenapa nggak mereka kita kumpul jadi satu untuk kita bikin event? Nah kebetulan dulu kita nggak serta-merta tiba-tiba bikin event jadi gitu. Jadi dulu aku. Jadi pernah bikin event sepi gitu pernah? Oh, enggak, maaf ya, event kita rame terus. Makanya itu yang gue bingung gitu kan. Ini gimana nih, risetnya kayak apa gitu. Kalau dulu kita ngikut sama orang. Jadi ada suatu IO, dia tuh bikin event kuliner. Diajak kita untuk media partner. Terus kok kita bisa nih bikin sendiri gitu loh. Karena udah cukup nih kerja sama
Gua aja. Agak jahat dikit ya. Oke. Tapi kan yang namanya di dunia kayak gini biasa lah ya. Biasa lah itu. Oh kita bisa nih bikin sendiri, ya udah akhirnya kita bikin. Nah untuk tenan-tenanan sendiri karena Itu orang luar ya yang IO-nya orang itu? Ya? Lampung. Orang Lampung. Iya. Oke. Jangan sebut merek dulu ya. Berarti dekat nih. Oke, terus habis itu? Kayak gitulah. Nah kebetulan ya udah kenapa kita nggak bikin sendiri ya? Akhirnya kita bikin sendiri. Dan kita kan memang orang kuliner ya yang satu Bandar Lampung nih berarti kita udah hampir 80% lah kita cobain semua. Dan lu megang jajanan-jajanan. database mereka ya? Nah itu exactly. Jadi aku tahu nih tenan mana yang memang enak, tenan mana yang rame, tenan mana yang punya masa, tenan mana yang kira-kira orangnya nggak ribet. Itu salah satu indikator juga sih. Gitu. Dan gue denger sih katanya kalau mau lolos dari apa namanya filter mereka ini agak susah. Bener-bener selektif banget ya kan, dikurasi bener-bener. Kenapa sih? Ya balik lagi karena orang yang datang ke festival kita itu tahu bahwa ini tenan-tenan pilihan. Lo nggak mungkin zonk deh kalau datang ke festival kita, istilahnya ibaratnya gitu. lo ngasal aja lo enak ngasal gitu. aja enak gitu. Ibaratnya tenan baru yang belum terkenal, ibaratnya dia baru bikin nih, baru bikin makanan tersebut, terus kepilih festival kita. Takut nih, ini kan kita belum pernah dengar nih nama ini, enak nggak gitu. Nah terus ya itu kita menjamin hal tersebut. Semua yang ada di situ sudah dipastikan 100% enak. Bukan, jadi nggak ada yang nggak enak. Tapi kalau misalnya enak banget itu kan masing-masing ya, tergantung mother tongue lidah masing-masing. Tapi kalau tidak enak ya insya Allah sih tidak ada. Gitu. Dengan pede saya mengatakan. Iya karena gue pernah beberapa kali gitu kan, ini kok makin lama makin gede gitu kan. Kalian bikin acara tuh bukannya orang biasanya kan ada ya orang Lampung biasa kan baru-baru oke gitu kan, excited banget. Terus habis itu juga udah selesai, gue pikir udah bosen gitu. Ternyata masih lagi dengan lu bikin kayak ada pasar malamnya. Iya, alhamdulillah itu ada pressure-nya tinggi banget itu. Lu bawa apa ya? Bawa Dufan ke situ kan. Gitu. Maksudnya itu gimana tuh? Apakah gue juga gue salut sih sama apa namanya ide untuk kolaborasi lu kan. Lu kan kolaborasi sama siapa-siapa gitu kan. Benar. Yang sebenarnya gue tuh agak sedikit tahu gitu karakter orang-orang sini. Biasanya kan paling males ya kolaborasi. Senengnya tuh kompetisi gitu. Nah itu akhirnya kenapa lu bisa nerobos itu? Balik lagi karena di awal aku tidak suka rivalitas ya. Aku tidak pernah menganggap orang lain itu saingan. Jadi kalau aku mengajak kolaborasi, aku ingin mengupgrade diri aku. Aku ingin menambah tantangan. Biar kita tuh nggak gitu-gitu aja. Biar kita tuh ada pengalaman baru yang diambil. Dengan kita kolaborasi kan ada berbagai macam banyak segmen lain yang bisa kita tahu tanpa harus kita membuat hal tersebut. Kayak misalnya kita sama Biang Lala nih kemarin sama apa namanya yang apa sih komedi putar yang mainan-mainan itu kan. Itu salah satu pressure terbesar aku sih selama membuat event dan selama mengerjakan project. Kenapa? Itu 56 hari ya. Kalau nggak 52 hari. Gila, itu tiap hari aku kesana. Udah sampai aduh ya Allah kata gue kan. Aduh buka ruko lagi. Gemoknya di lu ya. Gemok stadion itu. Aduh gitu kan. Harus tutup toko gitu kan. Buka toko gitu kan. Karanis yang lebih kayak gitu. Dia kan orang lapangan. Nah iya tapi lu kan berarti nge-handle itu kan. Ya lu kontrol kan semuanya ya, kan. Dan sebesar itu gitu. Itu yang ribet, bukan ribet ya. Pusingnya adalah menghadapi berbagai macam orang. Bukan hanya dari internal ya, ke eksternalnya juga. Itu kan jadi kayak wah pengalaman baru. Jadi yang selama ini ngadepin tukang parkir berarti. Wah tukang parkir ibaratnya levelnya easy. Siap suhu. Ampun sepuh. Aku sampai aduh gue bisa gak ya bikin ini lagi, sanggup gak ya gue gitu loh. Karena kemarin tuh kayak karena ekspektasi, karena kita selama ini bikin event kan cuma di dalam mall. Betul. Di dalam mall atau di parkirannya gitu kan. Di parkirannya. Yang kalau misalnya lu apa sih namanya ngomongnya cukup satu manajemen itu. Nah benar. Jadi kalau sama di kita dalam parkiran suatu mall, suatu tempat, kita ya ngomong sama manajemen tersebut. Sama paling kita ngurus-ngurus surat-surat lah gitu ya. Tapi ini kan di lapangan. Waktu itu ternyata waduh, depan belakang kiri kanan atas bawah dalam luar lah gitu. Iya makanya. Jadi itu benar-benar jadi kayak tantangan. Jadi kan kita belajar something new gitu loh. Jadi belajar hal yang baru. Kita tidak itu aja yang kita kerjain gitu. Itu kayak tantangan aku sih. Kolaborasi itu salah satu challenge untuk diri aku sendiri. Bisa nggak sih gue naklukin ini gitu. Tapi profitable. Ya gimana?
Gua nggak ngomongin nominalnya nih, cuma nanya itu doang. Tinggal jawab iya atau enggak gitu. Kalau tidak profitable ya kita tidak jalan terus. Keren banget. Nah ini adalah salah satu hal yang emang gue miss banget ya, ketika lu dari hobi kan tadi kan, lu hobi makan, lu hobi moto, akhirnya jadi sebuah akun ya kan, dan itu besar jadi IO segala macem gitu. Itu pasti ngelewatin proses yang gila banget Ya, gitu kan. bener. Pernah nggak sih kayak ada rasa gue bete nih atau udahlah gue nyerah gitu atau apa? Pernah nggak ada momen-momen kayak gitu? Sampai saat ini belum ya. Jadi kalau untuk bete bosen gitu nggak, karena memang balik lagi makan adalah kebutuhan hidup manusia ya. Iya sih. Gitu. Jadi kita nggak mungkin bosen makan. Mending boy kalau lo bosen ya. Kalau bosen makan masuk rumah sakit nih kan. Bener. Jadi kalau untuk sampai saat ini bosen untuk melakukan hal kayak konten makan enggak. Tapi paling bosen untuk kontennya. Kayak kok kita cuman review-review doang nih, ada konten baru apa nih. Oke. Nah itu biasanya ya itu aku Ngajak ngobrol makanan gitu belum pernah ya? kalau itu kayaknya aku harus ke psikiater deh. Oke, Balkis, lu kan berarti kan ketemu nih sama banyak pengusaha-pengusaha ya kan, dari yang mulai awal-awal startup mereka bikin sendiri atau nerusin atau apa. Pasti lu udah ngeliat nih nemu-nemu formula-formula. Nah ini pertanyaan gue gitu kan, ketika di Lampung yang notabene lidahnya tuh kan orang-orang di sini cerewet-cerewet ya, Benar. harus enak makanan, Benar, enak benar, banyak, benar, murah. Murah banyak, kenyang, itu adalah wajib ya. Tolong ya. Lu jualnya gimana gitu? Nah menurut lu yang perusahaan-perusahaan atau apa ya, usaha-usaha makanan yang bertahan itu, lu tahu nggak template-nya tuh seperti apa gitu akhirnya? Ada formulanya nggak yang lu Ada lihat? dong. Ini Ini kalau gue misalnya share ini, ayo dong, share please dong. nih. Minimal mereka tahu nih insight dari reviewer gitu, yang lu bisa lihat Ah. ini bakalan panjang nih, oh ini bakalan oke nih. Pasti kan taste lu tuh udah sampai sana ya. Jadi kalau untuk kunci dari keberhasilan suatu kuliner itu tergantung dari mother tongue masing-masing provinsi. Oke. Dari provinsi Lampung sama di Jogja, Hmm. kalau kita dengan buka dengan produk yang sama, template yang sama, belum tentu keberhasilan sama. Kenapa? Karena masing-masing provinsi itu punya mother tongue. Mother tongue itu apa? Lidah yang sehari-hari lo makan tuh itu. Oke, masakan ibu ya. Ya. Oke. Kalau misalnya kayak Jogja itu pasti yang cenderung manis. Kalau Lampung itu dia harus yang pedas, gurih, asin. Lo nggak perlu berbagai macam rempah. Oke. Lo tidak perlu berbagai tiba-tiba ada 10 rempah. Lo gabungin satu di situ. Kurang garam, kurang micin. Orang akan bilang itu nggak enak. Gue jamin 1000%. Oke, ya. Tapi lo kasih cabe, Eh, lo kasih sambel, Oke. cabe potong aja deh. ah, Cabe rawit potong, lo kasih garam, lo kasih micin, kaldu dikit sama terasi, udah. Itu enak pasti akan dibilang. Oke. Gitu. Oke, Jadi itu- kalau untuk Lampung mother tongue-nya itu lebih ke garam, micin, kaldu-kalduan sama pedes wajib. oke. Kalau di Bandung itu mungkin kayak ada kencur. Kencur kalau ditaruh di Lampung nggak mungkin rame. Sama keju ya. Kalau di Bandung kayak apa-apa pakai Kayak keju. mozzarella gitu ya. Itu Malang bukan? Mozzarella khas Malang ya, ya, Kak. ya kota-kota dingin deh menurut gue kayak gitu deh. Dengan kalau Lampung kayak gitu ternyata ya. Iya, waktu itu aku sudah pernah riset ya. Karena aku balik lagi, aku bisa menerima semua rasa. Aku tidak akan bilang makanan ini tidak enak kecuali emang dia parah banget ya, yang bau, basi segala macam itu. Aku bisa menerima semua jenis masakan. Kalau dari segi tempat deh atau misalnya strategi bisnisnya gitu, ada nggak? Kalau strategi bisnis ini Lu lihatnya, wah ini lama nih. tergantung target pasar. Aha. Kalau misalnya di tempat kampus-kampus, ya mungkin yang agak lama tuh yang bisa ngerjain jadi workspace, ngerjain buat tugas mereka, atau yang memang benar-benar murah dan yang bisa ngenyangin buat mahasiswa. tempat nongkrong gitu ya, lama-lama. Kalau gitu. misalnya kita buka tempat nongkrong, tapi di daerah bukan mahasiswa, misalnya di daerah pasar deh, kita buka tempat nongkrong nggak mungkin laku. Oke. Jadi menurut aku sebenarnya mau dia laku atau enggak tergantung. Bener nggak nih lo buka itu di daerah tersebut dengan target pasar tersebut, cocok nggak nih? Gitu. Oke, tuh temen Pro2 ya dapat. Jadi nggak bisa. Berarti kita buka kafe di daerah ini. Nggak laku nih di Lampung, nggak demen di kafe. Ya lo bukanya tempatnya pas nggak? Oh, lu jangan nyalahin customernya ya. Iya, lo harus bisa baca pasar kalau mau buka bisnis. Harus bisa baca pasar. Karena kan pernah nggak sih kalian akhirnya memutuskan untuk bikin bisnis sendiri gitu? Mohon maaf, saya sudah ada. Udah ada ya? Gue waktu itu pernah di salah satu member iya. kalian gitu kan punya cafe juga nih di bawah Flyovers ini.
ya kan? Itu punya saya. Oh itu punya kamu juga ya? Tapi udah tutup itu. Nah itu maksud gue, kalian Iya, pun iya, juga iya. pernah gitu kan Pernah. ngerasain, oh ternyata usaha nggak segampang itu gitu ya. Iya, nah kebetulan Nah itu menurut lo kenapa? Padahal kan secara teori kan kalian harusnya udah menguasai dong gitu. waktu itu kebetulan itu adalah bisnis pertama saya. Jadi Oh, saya itu ada anda juga di dalam. Iya, berempat itu kemarin bikinnya. Oke. Yang di Flower Pahoman kan? Iya ini di bawah situ. Iya, nah mana sih Pahoman? Ya sekarang udah Gitu ya. ada pohon numbuh Iya. di situ di dalam. Kayaknya udah jadi rumput ilalang Iya kan itu. ya. Nah waktu itu baru pertama kali bikin bisnis kuliner karena kalau sosial media kan basicnya marketing. Oh. oke. Ya jadi saat marketing masuk ke operasional, waduh banyak sekali hal yang harus dipelajari ternyata. Dan waktu itu kita buka tahun 2019 bulan Desember. Oke. Kita baru buka 3 bulan, bulan Maret PPKM. Oh iya benar. Itu ya. langsung anjir Kebentur. kata gue baru ngeluarin duit. Iya. Gue baru Baru ketemu COVID ya pada saat ketemu itu. Ya? COVID dan waktu 2019 Desember itu kan nggak ada aba-aba bahwa kan ada COVID tahun 2020 gitu. Selama 2 tahun lagi. 2 tahun gue baru buka, gue belum dapet hasilnya, tiba-tiba gue langsung disuruh tutup gitu. Jadi waktu itu pernah sempat akhirnya 6 bulan kita tutup full, terus kita buka ya udah ngedrop. Dan gitu kan kalau di daerah flyover itu kita daerah sekolah ya. Betul. Jadi memang kita waktu itu konsepnya workspace. Orang bisa nugas di situ, orang bisa nongkrong di situ. Dan waktu awal-awal buka tuh banyak orang tua pelajar yang habis nganterin anaknya, dia nongkrong di situ sampai anaknya kan ada TK apa TK ya? Banyak di situ. Ada TK SD. Yang persis sebelah aku lupa TK ya. Oh TK SD SMP itu ada di situ. Jadi persis sebelah aku tuh ada TK. Jadi orang tua abis nganterin TK jam 7 jam 8 ke tempat aku dulu jam 11 jemput. Jadi dia nongkrong di situ. Awal-awal lancar nih. Iya. Udah sesuai nih dengan itu lo ngeliat peluang di situ ya. Peluangnya di situ. Tiba-tiba COVID PPKM kita buka karena kita targetnya sekolah. Sekolah kan homeschool apa? Ini WF. Study from home ya. SFH. Ya itulah Iya, pokoknya. 2 tahun di situ kegempur di situ nggak ada customer. Iya. Ya udah jadi ya udah karena memang ya udahlah kegempur sana sini. Kapok itu ada. abis itu? Enggak. Enggak ya. Karena ada semacam kayak balik lagi aku suka tantangan ya. Keren banget. Aku tidak suka rivalitas tapi aku suka tantangan kayak iya. bisa nggak nih gue taklukin, bisa nggak nih gue belajarin gitu. Ternyata ya udah kok ini kemarin gagalnya karena apa nih? Ya udah akhirnya aku buka lagi gitu. Oke, tapi bukan di situ ya. Bukan. Di tempat yang baru. Di tempat yang baru. Itu otodidak berarti kan apa kan? Lu kan basicnya nggak ada. Dulu otodidak, tapi makin kesini kebetulan udah mau buka outlet ketiga. Jadi untuk masih Outlet ketiga. Iya. Wow. Dulu 10. Kalau dulu masih 1 outlet 2 outlet aku masih bisa handle. Jadi masih bisa otodidak. Aku belajar dari YouTube, dari Google segala macam. Aku belajar dari ChatGPT loh. Sampean. Jancin banget kan? Lu ada basic ini nggak? Maksud gue kuliner atau? Maksudnya bisnis kuliner? Enggak ya, maksudnya edukasi Chef nih, lu maksudnya enggak ada sih. Semua aku Pendidikan. belajarin berdasarkan otodidak. Aku belajar dari YouTube aja. Terus aku belajar dari orang-orang ngasih materi workshop kayak gitu sih. Oke. Ini sekarang yang lagi rame nih Balkis ya, tentang reviewer makanan. Takut salah ngomong kalau rame-rame. Reviewer makanan ya kan, Iya, yang iya. dipertanyakan basic lu apa gitu. Basic gue apa nih? Lu kalau bukan chef lu nggak pantas, lu nggak kredibel gitu. Aduh. Lu gimana? Ini kan pasti kan kalau di internal kalian ya, itu udah jadi isu yang lama lah ya. Lu sendiri menyikapinya kayak gimana? Apakah emang yang boleh nge-review dan juga menilai makanan orang-orang yang punya pendidikan di bidang kuliner? Tergantung ya. Balik lagi untuk mempunyai background kuliner itu kan berarti punya lisensi. Ya, Tidak semua pekerjaan itu membutuhkan lisensi. betul. Ya, kalau misalnya dia bekerja dia punya pendidikan nih background si yang lagi viral itu kan kalau nggak salah Le Cordon Bleu ya. Iya. Iya kan? Sekolah terkenal siapa sih yang nggak tahu Lu gitu kalau kan. nggak salah tapi nyebutnya lengkap. Tapi kan Kalau nggak salah kira-kira aja. enggak, tapi kan apa namanya itu punya lisensi di situ. Katanya ya, kan belum validitasnya belum ada yang benar-benar spill. Ya. Nah, untuk mempunyai lisensi tersebut bekerja mungkin bisa digunakan untuk tempat-tempat yang butuh lisensi seperti hotel, restoran ternama bintang 5 atau segala macam yang kayak gitu. Kalau untuk di sosial media
balik lagi, everyone can be anything. Everyone can be everything gitu. Jadi mau dia punya lisensi, mau dia nggak punya lisensi, toh yang mendengarkan pun masyarakat awam. Gitu. Jadi kita tidak mungkin di podcast ini ibaratnya di YouTube kita membicarakan hal-hal yang istilah-istilah ribet kuliner gitu. Karena yang mendengarkan masyarakat luas. Kalau misalnya kita berhadapan dengan kayak misalnya Master Chef nih, kita butuh pesaing, kita harus ngerti dong, nggak mungkin kita tiba-tiba ngoceh-ngoceh nggak ngerti. Iya, tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang didengarkan oleh masyarakat awam, menurut aku tidak perlu tahu banget, gitu. Yang penting tahu-tahu basicnya aja, basalnya aja, nggak terlalu yang sampai ekstrim yang benar-benar sampai mendalam banget gitu sih. Nah, kalau soal tentang review jujur ya, review jujur yang akhirnya mempengaruhi dari apa sih namanya sales tempat makan itu, ya kan? Dan ada yang bilang kan, lu nggak mikirin lo pegawainya, lu nggak mikirin lo orangnya gitu kan, yang udah susah-susah bangun kayak gitu. Nah kalau kalian pernah nggak ada di momen-momen yang gue pengen jujur nih tapi gue kepikiran sama yang lain-lain, akhir-akhirnya adalah yang aman-aman aja, atau lu memilih seperti apa? Kalau aku untuk review jujur ya. Boleh mikir dulu gak nih? Gue kasih waktu deh. 2 minggu balik lagi ke sini ya. Kalau aku mungkin aku tidak akan frontal yang lagi viral ya. Misalnya dia nggak. Pertimbangan lo apa? Pertimbangan balik lagi karena semua orang berusaha ya. Punya usaha kan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Dan kita sebisa mungkin untuk tidak menjatuhkan yang lain. Gitu. Jadi kalau aku misalnya dapat review nih, oh dia nih nggak enak, aku tidak akan bilang hal nggak enaknya itu di kamera, sejujurnya, karena aku tidak mau menjatuhkan. Tapi aku akan bilang di balik layar. Misalnya makan dagingnya masih darahnya nih, kita nggak mungkin nunjukin itu ke kamera, karena ini adalah bagian dari SOP. Ya kan, ini bisa diperbaiki loh, gitu. Misalnya. Tapi itu tetap akan lo lo kasih tahu gitu maksudnya? Ke layar nggak? Nggak ke orangnya pasti. Ke orangnya, ownernya gitu. Bilang, Kak ini maaf tadi enak, cuman dagingnya kurang matang. Takutnya ini begini. Itu pernah dapat kasus-kasus kayak sering. Itu apa kecepetan apa? Gak tahu ya, soalnya mungkin karena kalau kita nge-review langsung banyak kali ya, mereka langsung makan sekali banyak, tapi harusnya tidak seperti itu kan. Kalau misalnya bukan aku yang datang, customer datang tiba-tiba datang 20, nah itu kan tetap harus SOP-nya harus jalan, quality control-nya harus bagus gitu kan. Nah kalau misalnya di Lampung nih jualan tempat, menurut lu masih oke nggak? Kayak promosi tempat gitu, kayak tempatnya bagus atau apa tapi makanan B aja. Banyak yang kayak gitu. Gak sebut merek kan? Enggak usah. Lu mah janji gak sebut merek tapi ntar lu panjang. Malah lu yang tadi boleh di ini aja kayak di tip. Gimana? Kalau misalnya jualan tempat? Kalau jualan tempat boleh aja sih. Tapi menurut aku ya untuk Lampung kalau jualan tempat aja dia harus berani modal. Maksudnya berani rugi. Harus gede gitu ya. Harus misalnya dia kalau jualan tempat nggak mungkin cuma 10-20 juta. Itu pasti ya miliaran lah jatuhnya kan. Jadi kayak MM-an ya? Ya itu, lo harus siap uang tersebut tidak balik dalam waktu dekat. Gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya jualan tempat tapi di tempat yang tepat. Misalnya dia buat kafenya bagus, enak, nyaman, dan memang workspace konsepnya, dan dia berada di pusat kampus. Ya no problem sih menurut aku. Tanpa menyebutkan mereknya gitu ya, makanan yang paling apa ya sampai sekarang keinget gitu ketika nge-review apa tuh? Seruit ya? Iya. Kenapa? Gak tau ya, aku suka sambel. Apapun yang seruit gitu, maksudnya restoran seruit atau lu pernah makan seruit di suatu tempat? Makan seruit di suatu tempat. Apa yang bikin lu keinget terus? Dia sambelnya pedes banget. Bener-bener sambelnya tuh pedes banget, pakai sambel terasi. Terus ada terong bakar. Aku suka banget sama terong dan dia dibakar. Oh itu gila banget sih, enak banget sih. Jadi terongnya itu digabung sama sambelnya, terus dibejek-bejek campur lagi sama ikan. Wow. Ngiler ya udah. Ikan seluang bukan? Ikan apa aja di sana enak sih. Oh gitu. Terus dia ada jengkol goreng. Jengkol goreng dikasih garam itu enak banget sih. Jengkolnya nggak bau sama sekali. Itu aku kalau makan di situ nasi bisa nambah.
Aduh, Itu di mana? Di Bandar Lampung? di Bandar Lampung di Antasari. Sementara nggak nih? Kan Langsung boleh ya. spesifik PP-nya banget. kesini nomor rekeningnya. Oke. Nah kalau misalnya untuk ini reviewer baru-baru kan, sekarang banyak Iya. banget. Oh, banyak banget. Ya, bahkan nggak usah bikin tim, kadang sendiri aja gitu. Apa sih yang pengen lo sampein ke mereka gitu? Apalagi mereka juga kan nggak mungkin lah nggak ngelihat lo sebagai influence mereka juga gitu. Apa yang lo mau sampaikan ke reviewer baru ini? Yang mau aku sampaikan adalah jangan cepat menyerah, konsisten. Karena saat ini yang harus kita tekankan saat kita mengerjakan sesuatu, apalagi di content creator, itu harus konsisten. Jadi jangan berubah-berubah. Kalau memang kuliner aja terus. Jangan tiba-tiba kuliner nggak laku nih, bulan depan tiba-tiba nge-review baju. Bulan depan tiba-tiba nggak boleh. Oke. Kalau kayak gitu berarti bukan reviewer, bukan food vlogger jatuhnya. Lo influencer biasa, influencer yang benar-benar kehidupan keseharian pribadi yang lo update, lo lagi ngapain lo bikin gitu. Tapi kalau misalnya lo mau ngonten sesuatu, fokuslah di hal tersebut sampai kapanpun. Kita dari 2014 loh. Dari 2014 sampai 2023. Iya, udah 9 tahun, tahun depan 10 tahun gitu. Review squishy gitu nggak pernah? Nggak pernah. Bahkan kita bikin peraturan loh di akun kita itu tidak ada yang di luar kuliner. Tidak ada hal di luar kuliner. Nggak boleh. Nggak boleh. Mungkin bisa tapi di story. Oke. Gitu. Atau misalnya bisa ngomongin tapi ada fasilitas publik gitu juga nggak? Enggak, itu tugas akun sebelah, tugas Berry itu. Tugasnya Ber. Oh gitu. Jadi emang lo harus konsisten ya? Iya, harus konsisten sih. Sarannya yaitu harus konsisten, jangan cepat menyerah. Jadi kalau udah sekali FYP jangan langsung males-malesan. Yuk terus biar FYP terus, biar naik, biar bisa bikin event juga. Oke, nih dia ya. Langsung lo live. Kalau mereka udah pada bikin event, kayaknya lo udah punya ini lagi. Ya, udah yang lain paling. Lo udah megang yang lain nih ya. Oke, kalau misalnya untuk potensi kuliner di Lampung dengan segala macam industri yang ada di sini gitu, menurut lo seperti apa? Apakah lo orang yang optimis gitu kan? Sangat optimis. Kalau dibanding dari 2014 aku, itu kafe pertama tuh cuma Lips loh. Lips Cafe. Waktu aku 2014, kafe yang ada itu cuma Lips, yang ibaratnya menurut aku proper ya, sama Domestik. Sekarang banyak banget. Benar. Bahkan banyak brand-brand luar Lampung yang bisa masuk ke Lampung dan punya pasar. Franchise di sini gitu. Iya, dan mereka laku gitu. Kalau zaman dulu kita tuh paling ya mie ayam bakso, ayam geprek, itulah makanan kita kan. Yang makanan yang untuk brand-brand luar tuh masih belum terlalu kenal lah lidah Lampung. Karena kalau menurut aku dulu Lampung ini yang menikmati Lampung hanya orang Lampung. Betul. Sekarang kita pariwisata sudah lumayan ya, di Kalianda. Jalan tol ada di Krui. Aku kalau weekend tuh ngelihat orang plat-plat BG loh. Iya bener. BG itu banyak banget loh kalau lagi weekend. Bahkan ya. banyak juga orang Palembang yang cuma 2 hari ke sini bolak-balik naik kereta. Mau ya? Buat ke pantai Lampung. Nah berarti Lampung nih yang nikmatin bukan orang Lampung aja. Udah ada banyak orang yang datang ke sini dan itu ngikut sama kulinernya. Brand-brand udah mulai masuk. Nggak hanya brand kuliner, dari fashion dan lain-lain juga gitu kan. Dan bahkan ada mall baru juga kan yang di pusat kota itu. Kalau zaman dulu ibaratnya pariwisata kita belum ada, kayaknya itu belum mungkin belum ada gitu. Mall-mall itu kan. Jadi ya kuliner aku optimis sih, positive thinking, optimis ini akan maju terus seiring dengan pariwisata dan segmen-segmen lain yang terus maju di Bandar Lampung. Di Lampung sih. Nah yang harus diperbaiki apa nih? Seiring dengan potensi yang gede banget tadi. Kalau misalnya lu ngeliatnya sendiri kan lu pengen kan? Ini menjebak pertanyaan. Ya bukan, maksud gue supaya kalau ada yang dengar gitu kan, ataupun kita juga supaya lebih ya sadar gitu secara kolektif gitu kan. Siapa tahu nanti kita kayak misalnya kayak orang Jakarta udah nggak ke Bandung lagi tapi mau ke Lampung ya kan. Nah, apa yang harus diperbaiki? Nah kita biar siap nih. Kalau kata Kak Indra apa nih harus diperbaiki? Ini paling aman banget orang aja balik dulu. Kalau menurut kalau yang harus diperbaiki ya gue akan dengerin kata-kata food reviewer aja sih. Gue nurut sama mereka. Ya yang viral-viral itulah yang harus diperbaiki. Oh gitu ya. Iya. Berarti apa fasilitasnya? Ya sayang banget bener kalau misalnya makannya tempat makannya bagus tapi aksesnya kurang. Oh, iya. Bener kesebut juga kan. Kasian banget ya kan. Wah gue mau makan nih, jalannya berlubang. Gitu. Bukan aku yang ngomong ya. Bukan gue yang ngomong, Aubi mah. Oke, thank you banget ya Bagus ya udah mau ngobrol-ngobrol. Nanti kita akan update lagi next project
udah mau dikasih spill-nya belum? Akhir November ya. Wih. Udah dilarang nih. Akhir November, tunggu ya. Tapi ya insya Allah nih kolaborasi lagi ya. Akhir November. Sama kita dong kolaborasi. Boleh, nanti kita omongin di belakang layar. Oke nih udah siap Gitu. nih Rip ya, tap in Ditunggu sama ya. mereka ya. Gitu. Ditunggu Gue akhir November. pengen juga gue banyak duit nih kayak Balkis Aduh nih. ya Allah, biasa aja sih sebenarnya. Ini. Gak banyak-banyak banget juga kok. Nggak banyak udah 3. Oke makasih Balkis ya. Oke siap. Nanti Terima kita bakal kasih, Kak ngobrol-ngobrol Indra. lagi. Dan yang pasti udah seru banget sharing dan insight-nya. Dari tahun 2014 sampai sekarang buat gue proses yang gak gampang tapi dia bisa konsisten. Wih, tepuk tangan yang buat salah satu kebanggaan Lampung ya. Saya juga gak nyangka loh bisa sampai 9 tahun ini. Selain keripik pisang, ternyata budaya yang mesti kita jaga di kuliner Lampung adalah Siger Foodies. Oh iya alhamdulillah, terima kasih loh atas supportnya. Ya udah buat teman Pro 2 juga yang mau dengerin obrolan-obrolan seru, jangan lupa untuk sering dengerin kita di 92,5 atau di podcast kita di YouTube di @pro2 BDL ya, atau kamu bisa download di area digital, itu semua konten kita ada di situ. Oke? Indra Julianto undur diri dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye.